Ustaz, seperti tadi antum jabarkan, kita harus bersabar kepada pemerintah yang zalim, Ustaz. Tapi banyak yang mengatakan sikap bersabar ini adalah pemahaman murji'ah, Ustaz. Yang pertama jemaah sekalian, ini ucapan yang berbahaya. Sebab secara tidak langsung ini mencela Nabi SAW. Yang memerintahkan bersabar adalah Nabi. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang mengatakan kalau bersabar berarti murji'ah? Subhanallah. Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk bersabar. Ya. Yang kedua, itu menunjukkan dia nggak paham apa arti murji'ah. Ya. Murji'ah itu adalah orang yang mengatakan atau orang yang berpendapat amalan itu tidak termasuk di dalam keimanan. Itu namanya murji'ah. Amalan itu tidak termasuk di dalam keimanan. Dan amalan itu tidak akan memberikan pengaruh pada keimanan. Mau dia beramal baik, amalannya nggak naik, imannya nggak naik. Dia beramal buruk, imannya nggak turun. Itu yang namanya murji'ah. Sekarang dari sisi mana murji'ahnya? Ya. Kenapa mereka katakan murji'ah jamaah sekalian? Yang saya tahu mereka bilang murji'ah karena tidak mengkafirkan penguasa. Sebab murji'ah itu kan dia melakukan amalan kekafiran pun nggak akan berpengaruh pada imannya. Ya, itulah hubungannya. Mengapa mereka katakan ahlu sunnah itu murji'ah? Karena tidak mengkafirkan penguasa, tidak bersikap mengkafirkan penguasa. Ya. Karena murji'ah itu perbuatan kekafiran bagi mereka tidak menyebabkan orang itu kafir. Ya, tidak menyebabkan orang itu kafir. Itu murji'ah. Sama dengan perbuatan ketaatan, enggak akan menambah imannya. Ya. Nah, jemaah sekalian, bantahannya adalah pertama, memang pemerintahnya enggak melakukan kekafiran masalahnya. Ya. Karena yang mereka tuduhkan sebagai kekafiran adalah berhukum dengan selain syariat Allah. Pertama, memang itu bukan kekafiran. Itu kufur asgar kalau kita merujuk kepada pemahaman salaf. Ya. Dan subhanallah jamaah sekalian, setiap golongan yang menyimpang itu mereka punya ayat, punya hadis. Ya. Mereka punya dalil di sini. Apa dalil mereka? Surat Al-Maidah ayat ke-44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Memang kalau kita baca zahir ayat ini, kesimpulannya adalah kafir kufur akbar. Tapi kalau kita merujuk kepada penjelasan ulama salaf, seperti penjelasan Ibnu Abbas, ahli tafsir dari generasi sahabat, ulama-ulama tabi'in, bahkan disepakati seluruh ulama mufassirin dari kalangan ahlus sunnah, bahwa yang dimaksud kekufuran di situ adalah kufrun duna kufrin. Kufur asgar, yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kenapa? Ulama menafsirkan tidak sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya ini kufur akbar. Tapi kenapa ditafsirkan tidak sesuai zahirnya jamaah sekalian? Karena ulama salaf itu lebih tahu tentang ayat itu daripada kita. Ya. Para sahabat menyampaikan ayat itu turun tidak sedang berbicara tentang kekafiran kaum muslimin. Tetapi kekafirannya Yahudi dan kaum musyrikin ketika itu. Yang mereka memang tidak punya pokok keimanan sama sekali. Maka ketika mereka berhukum dengan selain syariat Allah, bagi mereka itu kufur akbar. Nah, ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka hukumnya jadi lebih ringan. Bukan kufur akbar, tapi kufur asgar. Kenapa? Apa bedanya? Karena kaum muslimin masih memiliki pokok keimanan. Iya. Jadi di sini kesalahannya. Kemudian, andai itu kufur akbar sekalipun, kan nggak otomatis bisa dihukumi sebagai orang kafir. Iya, nggak otomatis bisa dihukumi sebagai orang kafir. Kemudian jemaah sekalian, ahlu sunnah tidak diam. Tetapi ada cara. Kalau kita nggak punya cara apa-apa selain berdoa, itu sudah cara yang bagus. Kita nggak punya apa-apa. Ya, mau pergi ke istana negara, alamatnya saja nggak tahu. Ya, misalkan mau menasihati presiden, alamatnya nggak tahu. Ya. Misalkan kita nggak punya apa-apa, nggak bisa menasihati langsung. Kita bisa mengirim surat, kita bisa melalui orang yang terpercaya.
Kalau kita nggak bisa sama sekali, apakah sudah nggak ada yang bisa kita lakukan? Masih ada. Berdoa, bersabar, itu bagian dari usaha agar Allah memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Bersabar, berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, kunci utama untuk perbaikan negeri adalah memperbaiki masyarakat terlebih dahulu. Karena pemimpin itu apakah turun dari langit atau lahir dari masyarakat? Selama masyarakatnya buruk, nggak akan lahir pemimpin yang baik. Ini konsep Ahlus Sunnah dalam memperbaiki negeri. Bukan tidak menasihati penguasa, nasihati sesuai kemampuan, tapi ada yang perlu diutamakan lebih daripada itu, yaitu memperbaiki masyarakat. Memperbaiki dengan apa? Ilmu dan dakwah. Ajak mereka menuntut ilmu. Inilah kunci perbaikan negeri. Menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Duduk, jangan kemana-mana. Duduk di majelis ilmu, belajar. Kalau datang saatnya jihad, baru berjihad. Ya. Duduk di majelis ilmu, belajar. Banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Itulah kunci perbaikan negeri yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah betul-betul paham belajar ilmu, barulah datang syariat berjihad. Iya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpenuhi syarat-syarat jihad, barulah berjihad. Berjihadnya jadinya dengan ilmu, bukan dengan sekedar semangat belaka. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam.